Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Syabrina. Saya berasal dari kelompok 2 Bakti VR atau Virtual Reality. Nomor NIM saya 2310332027. Saya sendiri berasal dari Pasaman, dari Prodi Kebidanan, Fakultas Kedokteran. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengaruh negatif gadget terhadap kesehatan manusia. Baiklah, pada pembahasan kali ini terdapat 3 poin utama yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Poin yang pertama ada dampak negatif, poin yang kedua ada faktor yang memunculkan dampak negatif ini, yang ketiga solusi yang tepat terhadap pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia. Baiklah, kita akan masuk kepada poin dampak negatif. Pada dampak negatif ini, terdapat dampak negatif secara fisik dan secara mental. Kita bahas yang secara fisik dulu. Yang pertama, mempengaruhi kesehatan mata, seperti pandangan kita menjadi buram dan iritasi pada mata. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh radiasi yang ada pada HP yang merusak mata kita sehingga pandangan kita menjadi buram dan iritasi. Yang kedua, membuat jadwal tidur kita menjadi berantakan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena fokus kita akan tertuju kepada HP sehingga kita tidak tahu waktu dan membuat jadwal tidur kita menjadi kacau. Poin yang ketiga, penurunan kemampuan kognitif atau pengetahuan. Mengapa? Hal ini biasanya terjadi pada anak-anak sekolahan. Biasanya mereka ketika diberi pekerjaan rumah atau diberi soal, mereka akan mencari langsung jawabannya itu pada internet seperti Google dan lain-lain. Mereka biasanya tidak ingin mencari bagaimana cara penyelesaian dari soal itu. Mereka lebih suka yang instan, yaitu jawabannya secara langsung. Poin selanjutnya, membuat kepala menjadi sakit. Mengapa? Karena ketika kita bermain handphone dalam jangka panjang, tentunya akan membuat kepala kita menjadi sakit, seperti kepala menjadi kunang-kunang, berdenyut, dan lain-lain. Baiklah, dampak negatif selanjutnya yaitu secara mental. Pada poin yang pertama yaitu dapat menyebabkan depresi dan gangguan kecemasan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika seseorang pengguna gadget melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat, hal itu akan membuat mereka menjadi kepikiran, dan pikiran itu akan memicu untuk terjadinya depresi dan gangguan kecemasan. Apalagi seseorang yang kecanduan gadget melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Hal itu akan memperbesar kemungkinan depresi dan gangguan kecemasan. Baiklah, dampak yang selanjutnya yaitu menciptakan pribadi yang suka menyendiri atau antisosial dan kurangnya rasa empati pada pribadi tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika pribadi tersebut sudah kecanduan terhadap handphonenya, maka mereka akan memusatkan perhatian mereka kepada handphonenya, sehingga mereka tidak sadar apa yang sedang terjadi pada sekitarannya, sehingga menyebabkan pribadi tersebut kurang rasa empati dan menciptakan pribadi yang suka menyendiri. Baiklah, kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan dampak negatif ini terjadi. Yang pertama, kurangnya kontrol diri. Ketika seseorang dapat mengontrol dirinya sendiri, maka mereka tidak akan mendapatkan dampak negatif dari gadget ini yang akan mempengaruhi kesehatan mereka, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua, ketika pribadi merasa kesepian. Ketika seseorang merasa kesepian, mereka tentu saja akan mencari hiburan di handphone. Akan tetapi, jika berlebihan, tentunya dampak negatif ini akan terjadi pada mereka. Poin yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Ketika seseorang berada di lingkungan yang suka bermain gadget secara berlebihan, maka mereka akan terpengaruh dari lingkungannya tersebut, sehingga mereka juga akan candu terhadap handphone dan menyebabkan dampak-dampak negatif dari gadget ini. Dan yang terakhir, jika pribadi mengalami kesedihan dan stres. Apabila seseorang sedih atau stres, tentu saja mereka akan mencari pelampiasan untuk menghilangkan kesedihan dan stres mereka.
ada banyak cara termasuk dalam gadget ini. Ketika seseorang melampiaskan stres atau kesedihan mereka dengan bermain gadget, entah itu bermain game atau melihat konten-konten di media sosial, bisa saja menghilangkan stres atau kesedihan mereka. Akan tetapi jika itu berlebihan, tentu saja akan menyebabkan dampak-dampak negatif yang sudah kita bahas tadi. Baiklah, poin yang terakhir yaitu solusi yang digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia. Yang pertama yaitu perbanyak sosialisasi. Gunanya untuk menambah teman dan membuat diri kita tidak merasa kesepian. Yang kedua yaitu matikan penggunaan gadget saat jam tidur. Mengapa? Untuk mengatur jam tidur kita sehingga jadwal tidur kita itu tidak berantakan. Yang biasanya tidur jam 12 atau jam 11, matikan penggunaan gadget kalian ketika jam 9 misalnya. Poin yang ketiga yaitu mencari hobi baru. Mengapa? Hal ini merupakan cara yang lumayan efektif untuk mengurangi kecanduan terhadap handphone. Dengan hobi baru ini kita akan mendapatkan kesibukan yang lain selain gadget. Hobi-hobinya seperti olahraga, menari, atau melukis. Poin yang selanjutnya yaitu mengetahui dampak kecanduan gadget. Mengapa? Ketika seseorang sudah mengetahui apa saja dampak dari kecanduan gadget ini, tentu saja mereka akan waspada terhadap dampak-dampak ini dan mereka pasti juga akan menghindarinya. Baiklah teman-teman, itulah pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi teman-teman semua. Dan jagalah kesehatan teman-teman semua, termasuk dari penggunaan gadget ini. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga saja teman-teman sehat selalu ya. Dadah!